Mari belajar untuk menjadi seperti Bunda Maria. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan juga yang ada di rumah. Hari ini dalam bacaan Injil bersama-sama kita mendengar Kidung Maria. Dia memuji Allah. Dan dalam bacaan inilah kita melihat sebuah kerendahan hati seorang Maria. Di mana kerendahan hatinya ketika dia dipuji oleh Elizabeth. Siapakah ibu Tuhanku? Dan sebagainya. Bukan kesombongan yang keluar dari dirinya, tetapi pujian itu membuat dia melihat keagungan Allah. Allah yang berkarya dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa semua adalah karya kasih Allah dalam hidupnya. Kalau kita lihat sejarah perjalanan hidup Maria, terutama saat dia menerima kabar dari malaikat Tuhan, nampak di sana kerendahan hati Maria. Siapa aku? Tetapi kemudian dia juga akhirnya membuka diri, fiat voluntas tua, jadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Dia membuka diri karena Allah memintanya. Kita juga melihat bagaimana sebagai seorang ibu, dia merasa cemas. Ketika Yesus hilang di bait Allah, dia cari anaknya. Dan ketika anaknya mengatakan setelah ditemukan, "Mengapa engkau mencari aku?" Maria tenang. Dia diam, dia mendengarkan apa yang dikatakan anaknya dan menyimpan perkara dalam hati.
tidak ngomel, tidak marah, tidak menggunakan haknya sebagai seorang ibu, tetapi dia tenang dan dia simpan perkara itu dalam hati. Kita juga melihat bagaimana dalam peristiwa perjamuan perkawinan di Kana, ketika dia datang pada anaknya mengatakan anggur habis, anaknya mengatakan, "Bu, saatku belum tiba." Mungkin dalam bahasa sekarang mengatakan, "Bu, sabar Bu, tunggu." Dan dia dengan tenang untuk mendengar suara anaknya. Ketika Maria melihat anaknya menderita, dia tidak marah pada orang-orang di sekitarnya. Dia tenang, dia jalani itu. Dan dia pangku anaknya saat anaknya wafat dalam keheningan. Itulah pribadi Maria yang dalam beberapa hari terakhir ini diangkat menjadi refleksi menjelang Natal. Kerendahan hati Maria. Dan ketika dipuji oleh Elizabeth, dia justru melihat keagungan Tuhan, bahwa semuanya adalah karya Allah. Dia tidak membanggakan dirinya sebagai ibu Tuhan Yesus. Dia tidak bangga itu. Dia tidak merasa bahwa namanya menjadi terangkat karena anaknya sebagai juru selamat. Tetapi dia berpikir dengan segala kerendahan hati, anaknya akan berguna bagi keselamatan banyak orang. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, keselamatan orang lain. Intinya sederhana. Maria menjadi pribadi yang rendah hati, yang mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Maria menjadi pribadi yang sederhana, dan justru dalam kesederhanaan itulah kita temukan kekayaan rohani dalam pribadi Maria. Menjadi pribadi yang sederhana dengan segala kekayaan rohaninya, dan menjadi pribadi yang tenang, yang jernih, yang melihat semua yang dia terima semata-mata karena Allah. Mari kita belajar untuk menjadi seperti Maria. Belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan sederhana, supaya dalam kesederhanaan itu kita boleh melihat keagungan Allah. Selamat mempersiapkan Natal. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.